DP Man Insan Cendekia di bidang IPA khususnya saya lebih ke fisika ya. Kalau di biologi ada KAD yang fisika dan kimia saya. Oke, langsung saja. Sebelumnya teman-teman sudah mengerjakan soal pretest ya. Nah, malam hari ini kita akan membahas soal-soal pretest dan review materi juga. Materi SNPDP yang diajukan itu adalah materi tingkat SMP atau MTS. Dan beberapa soal banyak kalau dari tahun kemarin itu banyak soal yang jenisnya soal literasi. Jadi ada bacaan, kemudian kita harus bisa memahami dan menganalisis berdasarkan bacaan tersebut, termasuk di bidang IPA. Oke, untuk soal yang pertama, ini perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar A, B, dan C. Pasangkanlah zat A dan zat B dengan memilih satu jawaban pada kolom sebelahnya. Nah, ini zat A dan zat B, kalau kita lihat pilihannya, ada bergerak lebih bebas dan gaya tarik antar partikel sangat lemah, terus bentuknya berubah dan volumenya tetap, dan seterusnya. Ini berarti mengarah ke sifat-sifat zat A, B, dan juga C. Nah, zat ini secara fisika dibagi menjadi tiga jenis. Ada zat cair, zat gas, dan juga zat padat. Nah, zat padat ini kalau dari sekilas yang termasuk zat padat yang A, B, atau yang C? Halo? C, B, C. C, C. C. C ini zat padat ya. Pennya, bentar ya, saya setting pennya dulu. Nah, yang C zat padat. Kalau yang A, kira-kira zat apa ini? Zat cair. Iya, zat cair. Terus yang B, Gas. iya gas. Nah, oke. Kita cari dulu. Ini kan ada zat, kita pasangkan zat A dan zat B. Zat A ini adalah cair. Kita cari ciri-ciri yang termasuk cair. Bergerak lebih bebas dan gaya tarik antar partikel sangat lemah. Bergerak lebih bebas dan gaya tarik antar partikel sangat lemah. Oke. Kira-kira ini zat apa? Padat, cair, atau gas? Gas. Gas. Ini gaya tariknya sangat lemah. Ini termasuk ke gas ya. Gas itu berarti B. Kemudian ini, bentuknya berubah dan volumenya tetap serta jarak antar partikelnya agak berjauhan. Bentuknya berubah. Berarti kemungkinan gas dan juga cair ya. Terus volumenya tetap. Nah, kalau volumenya tetap, ini gas atau cair? cair, Cair. 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 Nah, berarti A. Kemudian yang ini, bentuk dan volume tetap, susunan partikelnya teratur. Berarti Pada. iya, pada di sini nggak ada pilihannya. Terus ini bentuk dan volumenya berubah serta susunan partikelnya sangat acak. gas, Gas.
Iya, jawabannya adalah gas. Berarti yang gas ini ada dua, sini sama sini. Yang zat A di sini. Gitu. Oke, kita dari review materi kita ya, dari padat, cair, dan gas. Kalau bentuknya padat tetap, kalau cair itu berubah, gas juga berubah. Kemudian volume semuanya tetap kecuali gas. Dia akan berubah berdasarkan bentuknya ya. Kemudian susunan partikel teratur. Kalau cair tidak teratur, kalau gas sangat tidak teratur, sangat acak susunan partikelnya. Nah, dia juga bisa bergerak. Kemudian jarak antar partikel, kalau padat dia berdekatan dan tersusun rapi. Kayak gini, rapi dan kuat. Kemudian kalau cair dia berjauhan, kalau gas sangat berjauhan. Nah, untuk gaya tariknya, ini gaya tarik antar partikel. Kalau padat itu sangat kuat sehingga sangat sulit untuk kita pisahkan untuk kita potong. Mungkin sangat sulit. Tapi kalau cair dia lemah, bisa berubah-ubah bentuknya, gaya tariknya. Kemudian gas sangat lemah lagi. Ragaku, tapi aku Kalau gerak partikel, letih ini juga. padat, cair, dan gas. Ini sangat bebas kalau yang gerak partikelnya. Ya aku udah ini mah, udah finish, udah selesai. Oke. Kemudian review materi lagi tentang massa jenis ya. Massa jenis itu Selesai. adalah massa per volume. Ya, mungkin barangkali nanti kalian ketemu soal nama massa jenis ini eh, perlu kita ingat-ingat massa jenis. Massa jenis rumusnya berarti M per V. V itu adalah volume. Nah, contoh soal. Aku mau keluar aja, Mama. Ini di layar kalian materinya jelas atau buram? Lu Iki buram. Belum, Buram Kak. ya. Buram, Nat. Oke, saya Buram, cari Kak. sini dulu. Tunggu sebentar ya. Dek, sedek, dek, sedek. Fake nails. Bukan punya kamu kan? Nah, udah tanya Bude belum? Udah. Belum. Ya. Ya, Bude coklat. Bukan apa? Kamu mau kamu campur-campur itu. Mau minta. Cuman. Masih buram nggak?
Oke, udah jelas? Jelas, Kak. Udah. Oke, Das. oke, kita lanjut ya. Ini rumus dari massa jenis rho, bacanya rho, sama dengan M per V. V-nya itu volume, kalau V besar. Nah, contoh soal, berapakah massa air yang memiliki volume 2 liter? Nah, coba kalian kerjakan. Yang bisa nanti bisa tulis di kolom chat, terus kita bahas. Itu ada rumusnya, diketahui volumenya. Jawabannya di mana, Kak? Tulis di kolom chat aja. Oke, sudah ada yang jawab. Oke, yang lainnya bisa jawab, nanti kita bahas. Perhatikan satuannya ya. Penggunaan rumus itu harus dikembalikan ke satuan SI, satuan internasionalnya. Kalau massa berarti kilogram, kalau volume berarti meter kubik. Yang lainnya, ada yang lagi. Oke, ini ada yang ganti. Yang lainnya, oke, kita bahas ya. Diketahui volumenya 2 liter. Yang ditanya masanya. Nah, dari persamaan ini, kita akan mencari massa. Tinggal dari ruas saja. M sama dengan rho kali dengan V. Rho itu massa jenis, di sini diketahui 1000. Kemudian dikali dengan V, volume. Volumenya ingat, ini masih 2 liter. Kita kembalikan, kita ubah ke meter kubik. Nah, dari liter ke meter kubik, itu naik berapa tangga? 3. 3. Liter itu kan Gak dia tahu. sama dengan desimeter kubik ya. Yo, iya, desimeter. Nah, berarti dia naik 1 tangga. 6. Iya, 1,5. Kubik, desimeter kubik, ini sentimeter kubik. Lah, naik 1 tangga. Tapi karena di sini pangkat 3, sehingga kalau naik dibagi dengan 3. Atau dikalikan dengan 10 pangkat min 3. Jadi sama dengan 2 kali dengan 10 pangkat minus 3. Atau 2 per 1000. Boleh seperti ini. Nah, kita tulis di sini 2 per 1000. Coret, coret. Sehingga sisa 2 liter. Nah, soal ini mudah, cuman kita harus teliti. Teliti apa? Satuannya. Itu ya. Kita paham semuanya ya? Paham? Oke. Nah, kita lanjut perubahan jenis zat.
zat, cair, gas, padat. Nah, ini ada berbagai macam perubahannya. Dari cair bisa jadi gas, menjadi padat. Nah, ini tentunya saya dapat materi ini dari SD, STMI, saya dapat materi ini. Nah, eh, proses terjadinya gas menjadi cair, itu namanya apa? Gas menjadi cair, Mengembun. mengembun. Nah, tahu nggak bagaimana prosesnya biar gas bisa menjadi cair, biar bisa mengembun? Apa yang harus kita berikan perlakuan? Harus kita apakan gas ini biar bisa menjadi cair? Saya ulangi lagi, bagaimana biar gas ini bisa menjadi cair? Apakah suhunya kita naikkan atau turunkan ataukah tekanannya? Turunkan Suhunya. Iya, suhunya. turunkan suhunya. Contoh mudahnya begini, kita punya gelas, kita kasih air es. Nah, air es ini di sisi luar gelas itu akan terjadi embun, ada air. Air itu bukan berarti gelasnya bocor, tapi dari suhu dari udara sekitar itu kan dia mengandung air, gasnya udara itu punya kelembaban. Lah, karena suhunya turun, yang terjadi gelas itu kan tempat kontak antara suhu dingin dengan suhu lebih panas nih. Suhu yang lebih panas berarti udaranya lebih panas, kemudian di gelas itu dia lebih dingin. Jadi eh, karena udaranya tadi kena suhunya dingin sehingga berubah menjadi cair. Itu kalau diturunkan suhunya. Nah, dan terjadi sebaliknya. Cair, air, kalau kita naikkan suhunya, dia akan menjadi gas. Ketika kita memasak air, airnya itu kita masak, maka dia akan menjadi gas. Gas itu, kalau suhunya diturunkan lagi, dia akan menjadi air lagi. Contohnya, kalau kita masak air dengan panci, pancinya kita tutup. Ketika kita masak, airnya akan menjadi gas. Nah, gas kan naik ke atas, kena tutup panci. Pancinya itu dia terhubung langsung dengan udara sekitarnya yang suhunya lebih dingin. Ya, gas yang terperangkap di bawah tutupnya itu dia suhunya akan menurun karena suhu di luarnya lebih dingin daripada di dalam pancinya, sehingga dia akan berubah menjadi air lagi. Gitu. Nah, kalau pancinya dia tertutup rapat, dia akan tetap menjadi air. Suhunya akan tetap menjadi air dan menjadi gas. Kalau menjadi gas, lama-lama dia akan menjadi air lagi dengan volume yang sama. Gitu. Air cair menjadi padat. Caranya kita turunkan suhunya. Ya, kalau kita masukkan di freezer, air itu akan menjadi es. Es bentuknya padat. Itu kalau kita turunkan suhunya. Kalau kita naikkan suhunya, nah itu akan menjadi cair lagi. Kita naikkan suhunya. Jadi perubahan jenis zat ini akan dipengaruhi pertama oleh suhu. Yang kedua dipengaruhi oleh tekanan. Jadi suhu dan tekanan itu akan mempengaruhi dia akan berbentuk seperti apa. Gas, padat, ataupun cair. Oke. Oke, kita lanjut. Ini ada soal yang kedua. Perhatikan diagram perubahan wujud zat berikut. Berikut adalah dua contoh perubahan wujud zat yang biasa ditemui. Pasangkan fenomena pada kolom sebelah kiri dengan salah satu proses perubahan wujud merujuk gambar di atas yang ada pada kolom sebelah kanan. Oke, saya zoom.
Oke, di sini pasangkan A, B, C, D, E dengan satu 2. Kita pilih yang sedikit dulu. Terus kita pasang-pasangkan dengan yang banyak. Beberapa saat setelah minuman kaleng dikeluarkan dari lemari pendingin, terbentuk butiran air di seluruh permukaan kaleng. Ini termasuk proses yang A, B, C, D, E, atau F? D. D. D atau C? Nah, ini. D. D. Oke, kita bahas ya. Baik. Di sini lemari pendingin terbentuk butiran air. Butiran air berarti cair ya. Cair. Di seluruh permukaan kaleng. Nah, cair ini kan bentuk akhirnya cair. Sebelum jadi cair apa bentuknya? Gas. Berarti dari gas menjadi cair. Nih. Itu jawabannya D ya. Ini pasangannya dengan proses D. Jadi kita terima ketika kita tuliskan ke kulit bentuknya apa? Cair, gas atau padat? Cair. Cair ya. Nah, cair. Kemudian dia terasa dingin. Ketika terasa dingin, kira-kira alkohol tadi berubah menjadi apa? Gas, padat, atau masih dicair? Gas. Gas ya. Ya, gas. Itu karena zat apa itu alkohol itu ya titik didihnya sangat rendah. Kalau kalau air kita naikkan suhunya kan jadi gas ya, air biasa. Nah, alkohol ini, oh sorry, air kalau kita naikkan suhunya mencapai titik titik didihnya, dia akan menjadi gas. Alkohol juga sama. Kalau kita panaskan dengan sampai titik didihnya, dia akan jadi gas. Nah, tapi alkohol ini titik didihnya sangat rendah, tidak sama dengan air. Kalau air kan titik didihnya 100 derajat. Nah, alkohol ini dia di suhu ruangan ya sekitar 38 atau 37 derajat Celcius, dia sudah mencapai titik didihnya. Dia akan berubah menjadi gas. Itu alkohol. Dia dari cair jadi gas atau menguap cair ke gas berarti C. Nah, Alkoholnya itu memuai gak sih, Kak? apa? Memuai. Alkoholnya iya memuai. Awalnya, oh ya, sebelum mencapai ke titik didihnya dia akan memuai dulu.
Tapi di sini ketika terasa dingin tuh waktu terasa dingin berarti dia sudah menjadi gas. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, kita lanjut ya. Ini titik leleh dan titik didih. Nah, ini tadi ada titik leleh dan titik didih. Kalau air, dia titik lelehnya adalah 0 derajat Celcius, didih 100. Maksudnya titik leleh adalah ketika air eh, kalau menjadi es kan minus ya suhunya. Kalau suhunya 0 derajat, dia akan menjadi cair, meleleh. Itu bukan berarti 0 itu jadi es, bukan, tapi 0 itu akan mulai meleleh. Titik didih berarti dia ketika suhu sini dia akan mendidih. Ciri-cirinya mendidih bagaimana? Dia akan ada gelembung-gelembung dan bisa menjadi uap. Nah, kalau sudah mencapai titik didih, dia akan berubah bentuknya, berubah wujudnya dari cair menjadi gas. Kalau titik leleh, ini berarti dari padat menjadi cair. Ini ada eh, bahan-bahan yang lain ini. Nah, besi itu titik lelehnya sangat tinggi, 1535 derajat Celcius. Dan titik didihnya mencapai 2750. Jadi kalau kita naikkan suhunya, eh, kalau kita belum naikkan suhunya sampai sini, maka dia akan tetap berbentuk besi. Tapi kalau sampai 1535 derajat Celcius dan selebihnya, dia akan menjadi cairan. Nah, kalau kita naikkan lagi, jadi gas. Nah, kalau kita naikkan suhunya jadi gas, kalau semisal gasnya kita kumpulkan nih, kita turunkan lagi suhunya, dia bisa menjadi ke bentuk semula, menjadi besi. Kayak air tadi. Jika air kita didihkan, kita kumpulkan airnya tadi, dia akan menjadi air lagi. Kayak proses terjadinya hujan. Itu kan dari air laut, kena panas matahari, suhunya naik, mencapai titik didihnya, dia akan menguap. Uap itu berkumpul menjadi satu menjadi awan. Awan ketika suhunya turun, dia akan menjadi air air dan jatuh ke bawah yang disebut sebagai hujan. Dan terjadi siklus tersebut berulang-ulang. Nah, pada proses mencapai titik didih dan menguap itu dia akan dimurnikan bentuknya. Kalau air laut itu kan mengandung garam. Nah, ketika dipanaskan, menguap, tapi air hujan tidak asin karena dimurnikan. Yang menguap itu hanya air saja, garamnya tidak. Hmm. Kayak proses pembuatan garam. Garam itu kan pembuatannya dari air laut nih, air laut, kemudian dipanaskan, dia akan menguap. Ya, airnya akan menguap, kemudian eh, apa itu garamnya, senyawa garamnya dia akan eh, tertinggal di situ menjadi kristal. Gitu. Yang kita sebut sebagai garam. Nah, untuk eh, apa itu berubah bentuk, dia membutuhkan kalor. Dari es menjadi 0 derajat apa itu meleleh, dia membutuhkan kalor sekian. Jadi ada namanya kalor jenis. Kemudian eh, untuk apa itu dari es menjadi es minus menjadi 0 membutuhkan kalor atau panas. Kemudian dari untuk mencair dia membutuhkan kalor lagi dan kalor-kalor. Tuh, kalor nanti materinya mungkin masuk di SMA ya. Oke, ini perubahan fisika dan kimia ada beberapa ciri-ciri dan perbedaannya. Yang menjadi ciri-ciri apa itu kimia dan perubahan fisika dan kimia yang paling bisa kita lihat nih. Kalau perubahan fisika dapat kembali ke bentuk semula atau reversibel kayak air ini. Tapi kalau kimia, perubahan kimia dia tidak bisa menjadi
ke bentuk semula atau juga disebut sebagai irreversible. Untuk contohnya kayak kayu kita bakar. Pembakaran itu termasuk perubahan kimia. Ketika kayu kita bakar, asapnya ini tidak mungkin menjadi kayu lagi. Tapi kalau perubahan fisika kayak air ini, ketika kita turunkan suhunya, berubah suhunya, dia akan kembali ke posisinya. Kemudian secara fisik, eh, perubahan kimia dan fisika juga bisa kita lihat. Kalau kimia itu tanda-tandanya ada perubahan warna, terbentuk gas, terbentuk endapan, dan ada perubahan energi. Ini soal lagi. Sifat dari satu zat dibedakan menjadi sifat fisik dan sifat kimia. Contoh sifat fisik adalah warna, titik-titik, titik leleh, volume, dan kelarutan, dan seterusnya. Oke, coba kalian tebak jawabannya apa? Giliran kita. Kamu bisa beli krim sepuasnya loh. Bilang pakai si bilang si kamu udah. Oh, biar apa gue? Biasanya udah gerak-geraknya aja. Kamu bisa beli dak Prancis juga. Gimana? Jawabannya A, B, C, atau D? Oke, ini udah ada jawab. Ada belum? Oke, ada jawab A. Oke, kita bahas ya bagaimana siapa yang benar tuh yang mana. Nah, ini ada soalnya ini sifat fisik dibedakan menjadi sifat ekstensif dan intensif. Jawaban A, B, C, D, E ini kaitannya tentang intensif dan ekstensif. Sebenarnya apa sih intensif dan ekstensif itu? Bedanya apa? Nah, sifat ekstensif adalah sifat yang bergantung pada jumlah materi dalam satu sampel. Massa dan volume merupakan contoh sifat ekstensif. Jadi bergantung pada jumlahnya. Massa, kalau jumlahnya semakin banyak, maka massa juga akan semakin banyak. Dia dipengaruhi, bergantung. Volume juga semakin banyak jumlahnya, volumenya juga akan semakin banyak. Contohnya kelereng. Kelereng 5 sama kelereng 10, masanya sama atau beda? Kelereng yang identik. Tentu banyak yang 10 ya. Termasuk volumenya juga berubah. Jadi sifat ini, massa, volume, dia bergantung pada jumlah materinya. Kemudian kebalikannya, intensif. Sifat ini hanya bergantung pada jenis materi dalam sampel dan tidak pada jumlahnya, bergantung pada jenisnya, bukan materi. Nah, sifat intensif ini contohnya adalah warna, suhu, dan kelarutan. Maka contoh intensif. Warna, kalau semakin banyak materinya, dia tidak akan mempengaruhi warnanya. Tapi kalau jenisnya berbeda, warnanya juga berbeda. Suhu, kelarutan, dan lain sebagainya. Oke, kita cocokkan di sini. Yang tadi ada jawab A ya, kita cek. Titik leleh, titik didih, dan warna termasuk sifat intensif. Ya, intensif tadi berarti yang bergantung pada jenisnya. Nah, karena tergantung pada jumlah zatnya. Nah, dari pengertian ini, tergantung pada zat yang jumlah zat yang diukur ini sudah salah. Jadi jawabannya bukan A. Ya, jumlah zat. Harusnya bukan jumlah zat, tapi jenisnya. Ini sebenarnya sudah benar. Titik leleh, titik-titik, dan warna. Dia benar, intensif. Tapi pengertian di sini salah. Kemudian yang B, panjang, volume, dan massa termasuk sifat ekstensif. Betul, karena bergantung pada
jumlah zat yang diukur. Ini ada panjang. Panjang pengaruhi enggak? Mempengaruhi ya. Kemudian volume mempengaruhi. Massa juga mempengaruhi. Berarti jawabannya B. Nah, yang C ini benar, intensif itu tidak bergantung pada jumlah zat, tapi di sini ada massa. Jadi salah. Karena massa ini termasuk ekstensif, bergantung pada zatnya. Kemudian yang C, viskositas. Viskositas ada yang tahu nggak? Apa itu viskositas? Pernah dengar nggak viskositas? Kekentalan. Viskositas ini adalah, iya betul, kekentalan. Kekentalan itu adalah viskositas. Kemudian ada volume dan massa jenis. Termasuk sifat ekstensif, karena tidak bergantung pada jumlah zat yang diukur. Nah, ini tidak salah pengertiannya. Ekstensif, tapi tidak bergantung pada jumlah zat. Nah, harusnya dia bergantung. Kemudian apakah ini ekstensif? Viskositas kekentalan itu bergantung nggak pada jumlah zatnya? Kekentalan. Kekentalan itu berarti untuk benda Kayaknya bisa deh, Kak. Tergantung rumusnya. Lihat dulu rumusnya. tergantung rumusnya. Oke, anggap saja kita tidak tahu rumusnya. Zatnya sama nih. Kalau zatnya sama, eh, contoh zat yang punya viskositas itu kan zat cair. Contohnya minyak, minyak goreng. Minyak goreng yang mereknya sama, merek A. Kalau masanya atau volumenya beda, itu kira-kira kekentalannya berubah nggak? Sama, Kak. Sama, berarti dia tidak bergantung. Jadi dia termasuk intensif. Kemudian volume. Semakin banyak jumlah materinya, berarti volumenya semakin Banyak. banyak. Berarti dia tidak bergantung. Nah, ini sama ini udah beda. Ini ekstensif, ini intensif, ini ekstensif. Kemudian ini juga ekstensif. Nih, jadi yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut. Oh, ini yang tadi ya, penugasan B. Nomor tiga, salah satu gejala perubahan iklim adalah pemanasan global dan seterusnya. Oke, coba dibaca, tebak jawabannya yang mana. Kak, pasang-pasanginnya 1A kayak gitu ya? Ya, ini misal ini satu, ini dua. Oke, yang satu ini penyebab pemanasan global. Kita pilih yang menjadi penyebab pemanasan global yang paling tepat yang mana? Yang A, C. C. Peningkatan gas CO2. Apakah yang menjadi penyebab
Pemanasan global hanya peningkatan gas CO2 saja. Yang D. 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 Fenomena efek rumah kaca ini Enggak penyebabnya. gak sih? Bukan deh. Nggak tahu deh. Di kalimatnya penyebab. A. Harusnya A, iya. A. A sama C. Kalau A ini kan peningkatan suhu, berarti akibatnya ini. Oh iya. Berarti B sama C. Ya, B sama C. Antara B dengan C. Oke, kita simpan dulu. Mungkin yang kedua nih. Akibat penggunaan transportasi meningkat. Akibatnya apa? Kalau transportasi A meningkat. dan D. A dan D. Ya, A bisa, C bisa. Tapi yang paling tepat yang mana? Yang D. D. Yang D. Fenomena efek rumah kaca bisa, cuman ini terlalu jauh. Yang mendekati itu nih ya. Oh iya ya. Berarti Kan dia yang berdasarkan C. kondisi. C. Ini sama nih. Nah, ini yang paling tepat. Memang antara ABCD ini hampir sama. Kita perlu fokus. Nah, fokus saat mengerjakan soal dan tenang itu sangat penting. Jadi saran saya ketika H-1, ketika kalian mau mengerjakan soal, kan harus jaga kesehatan. Ya, jangan sampai malamnya kalian bergadang buat latihan soal, kebut semalam. Jangan sampai seperti itu. Kalau seperti itu, efeknya kurang tidur, paginya mengerjakan tidak tidak bisa fokus, ngantuk. Jadi, harusnya jawabnya A, malah jawabnya B. Itu. Jaga kondisi fisik ya. Kalau belajar jangan H-1, tapi jauh-jauh hari. Contohnya kayak ini. Jauh-jauh hari kita sudah belajar. Nah, ketika H-1 kita cukup review materi. Mungkin latihan soal yang sudah pernah kita kerjakan, kita review. Oh, seperti ini, seperti ini. Udah, mentok jam 10 tidur. Syukur-syukur bisa sholat tahajud. Paginya sebelum mengerjakan sholat duha, pas mengerjakan masih dalam kondisi wudhu, insya Allah akan dipermudah. Gitu. Oke, kita lanjut. Ini review materi isu-isu lingkungan. Isu lingkungan, kalau biasanya isu lingkungan itu soalnya berbentuk literasi. Jadi akan ada beberapa soal bacaan, kita harus mencermatinya. Nah, pemanasan global terjadi akibat aktivitas manusia yang menghasilkan gas buangan seperti karbon dioksida, nitrogen, SO4, asam apa itu saya lupa, SO4 dan metana. Gas buangan ini dihasilkan dari berbagai aktivitas terutama pembakaran bahan bakar fosil dan industri. Oke, kalau CO2, karbon dioksida dia dihasilkan dari pembakaran ya. Contohnya ketika kita membakar sampah, kemudian mesin motor, dari knalpotnya dia akan menghasilkan karbon dioksida. Nitrogen itu dihasilkan dari eh, kayak apa itu pupuk, pupuk itu kan sebagian ada yang hasil yang bukan pupuk yang buatan itu kan ada kadar nitrogennya. SO4, asam sulfat. Kemudian metana. Lah metana ini dia dihasilkan dari apa? Gas metana. Masih ingat nggak gas metana itu dihasilkan dari proses apa? Metana itu dihasilkan dari eh, sapi, kotoran sapi itu kan dia bisa menghasilkan gas. Nah, gas itu adalah gas metana. Termasuk eh, dari gas bumi dia juga bisa menghasilkan gas metana. Kayak LPG itu dia
juga termasuk apa itu zat rumah kaca kalau dikeluarkan secara langsung. Ya, gas-gas tadi itu dia akan naik ke atas terakumulasi di atmosfer, dia menyebabkan yang kita sebut sebagai efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini jadi dari sinar matahari dia akan bisa masuk, ini awalnya bisa masuk, kemudian sampai ke bumi atau kena awan, dia akan dipantulkan. Nah, ketika pantulan ini pantulan pertama, pantulan kedua. Pantulan kedua dia tidak bisa langsung keluar ke apa itu luar bumi, tapi masih karena ada efek rumah kaca tadi dipantulkan lagi dan pantulkan lagi sehingga panasnya dia akan tetap terperangkap di dalam bumi. Itu. Nah, menurut kalian gas rumah kaca itu penting nggak sih? Terus kalau misal bumi tanpa gas rumah kaca bagus nggak? Halo? Kalau bumi tanpa gas rumah kaca, apakah itu bagus atau jelek buat kita? Bagus. Ternyata gas rumah kaca itu penting juga bagi kehidupan yang ada di bumi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk filter. Nih, kalau misal tanpa ada gas rumah kaca, matahari panasnya dia akan langsung masuk ke permukaan bumi tanpa ada filternya. Jadi dia langsung panas termasuk radiasi mataharinya, sinar UV dia akan masuk ke permukaan bumi secara langsung. Efeknya apa? Kita langsung kena keras matahari, langsung panas. Gitu. Tapi kalau ketika dingin, dia kan juga dingin, sangat-sangat dingin. Misal nih permukaan bumi yang menghadap ke matahari dia akan sangat panas. Tapi kalau permukaan bumi yang membelakangi matahari dia akan terasa suhunya akan sangat dingin. Kayak kita berada di dalam mobil sama tidak dalam mobil atau di dalam rumah sama di luar rumah. Kalau di dalam rumah ada panas, ada dingin, kita akan lebih suhunya lebih konstan, lebih nyaman dibanding di luar. Dan di luar rumah kalau panas ya panas banget, kalau dingin dingin banget. Jadi tidak stabil. Oke, kita lanjut. Hmm, Nah ini ya kalau pemanasan global mungkin dia bentuknya soal-soal literasi kayak gini. Nah, soal literasi kuncinya adalah kita harus teliti dan mau membaca. Membacanya ada soal kita harus lebih jeli. Oke, ini masih ada kaitannya tentang pemanasan global nih. Pemanasan global tadi kan eh, yang menyebabkan gas rumah kaca paling besar itu adalah CO2 karbon dioksida. Karbon dioksida eh, kegiatan yang menghasilkan karbon dioksida paling banyak saat ini adalah pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap itu bahan bakarnya adalah batu bara. Nah, batu bara ini ketika dibakar dia akan menghasilkan karbon dioksida yang banyak sehingga eh, akan menambah jumlah gas rumah kaca termasuk asap kendaraan juga. Nah, sedangkan kita juga tetap membutuhkan energi, baik itu energi listrik maupun energi yang lainnya. Nah, kita akan perlu mencari energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Contohnya ini ada panel surya, kemudian ada pembangkit listrik tenaga gas, kemudian ada pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, nanti mungkin ada soal-soal seperti ini juga. Tolong ini yang coret-coret dihapus saja ya, biar tidak mengganggu yang lainnya. Yang coret-coret di screen ini.
Ya, baik. Terima kasih. Soal nomor 4, salah satu perubahan iklim yang terjadi saat ini adalah fenomena La Nina, yaitu gangguan anomali cuaca yang menyebabkan meningkatnya curah hujan. Hasil analisis BMKG, fenomena La Nina ini terjadi sejak akhir tahun 2020 sampai awal tahun 2021 dengan level rendah hingga sedang. Fenomena La Nina ini terjadi ketika suhu rata-rata permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian timur dan tengah lebih rendah dari biasanya, sehingga sirkulasi udara bergerak ke wilayah Samudra Pasifik Barat, yaitu Indonesia dan Australia Pasifik Barat, yang menyebabkan pembentukan awan di Indonesia dan Australia lebih cepat. Nah, berdasarkan wacana di atas, dampak dari fenomena La Nina di Indonesia yang benar, kecuali ini di Indonesia. Kata kuncinya di sini sehingga sirkulasi udara bergerak ke wilayah Samudra Pasifik Barat termasuk Indonesia dan Australia, menyebabkan terbentuknya awan. Ini kata kuncinya, terbentuknya awan di Indonesia dan Australia lebih cepat. Awan ini berarti eh, hubungannya dengan curah hujan. Nah, nanti kita pilih apa itu pilihan yang kaitannya tentang curah hujan yang paling tepat. Ya, A. Peningkatan curah hujan merata di seluruh wilayah Indonesia. Betul atau salah? Betul. Betul. Nah, di sini wilayah Indonesia di dalam literasinya tadi bacaannya di Indonesia dan Australia. Berarti jangkauannya dia sangat luas. Kalau di sini Indonesia berarti Indonesia yang merata. Kemudian yang B, banjir dan tanah longsor pada daerah yang memiliki resapan air rendah. Betul atau salah? Salah. Banjir dan tanah longsor. Betul. Kalau curah hujannya tinggi, Betul, guys. nah ini kayak mungkin bisa jadi kalau resapan airnya rendah di dataran tinggi, maka dia akan terjadi tanah longsor. Di dataran rendah, dia akan terjadi banjir. Kemudian yang C, banjir dan gempa bumi bawah laut di daerah berpotensi tsunami. Apakah tsunami itu berhubungan dengan jumlah curah hujan? Kayaknya enggak, Kak. Iya, tidak. Tapi kalau banjir, iya. Kalau tsunami, tidak. Tsunami itu hubungannya tentang tektonik. Misal ada gempa di bawah laut, maka akan berpotensi tsunami kalau patahannya sangat besar. Kemudian yang D, meningkatnya penyakit menular yang disebabkan oleh air seperti diare, disentri, dan kolera. Ya, ini bisa jadi. Tapi yang paling mendekati adalah yang A dan B. Jawabannya A dan B ya. Kan disuruh milih dua pilihan. Nah, menular ini kan tergantung kondisinya ya. Kalau Itu irigasinya disuruh pilih bagus, yang kecuali, Kak. eh, oh kecuali ya. Pilih. Oh iya. Oke, oke. Kalau kecuali berarti jawabannya yang ini ya. Nah, ini jawabannya berarti C dan D. Kemudian ini saya sedikit menjelaskan bagaimana prosesnya El Nino tadi ya. Nih, di Samudra Pasifik, bagian timur dan tengah, dan ini bagian Samudra Pasifik bagian barat. Ini Indonesia termasuk di daerah mana nih? Bagian barat ya. Nah, ini kata Indonesia dan Australia. Nih, Indonesia dan Australia.
Nah, di bagian timur ini dia suhunya lebih rendah. Kalau rendah, dia tekanannya akan lebih tinggi. Nah, sedangkan di bagian Indonesia dan Australia ini dia lebih panas. Ketika panas, dia akan udaranya dia akan bergerak ke atas ya. Kayak kita masak air nih, kan gasnya dia akan naik ke atas. Nah, ketika dia suhunya naik, udaranya naik ke atas, maka di sini kan densitasnya atau massa jenisnya dia akan lebih rendah. Kalau rendah, di sini katakanlah naik ke atas ini ada lubang-lubang nih. Partikelnya banyak yang ke atas, ini semakin kecil partikelnya. Nah, udara itu bergerak dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Di sini tekanan yang tinggi, Samudra Pasifik, bagian timur dan tengah. Nah, bagian barat ini dia lebih rendah, sehingga udaranya bergerak ke sini, ke Indonesia dan Australia. Nah, seiring udaranya bergerak, maka awan-awan ini akan ikut berpindah ke bagian Indonesia dan Australia. Awan pindah ke sini sehingga dia lebih awan curah hujannya akan meningkat. Itu. Oke, kita lanjut nih. Satu soal terakhir nih. Berikut adalah gambar pintu air irigasi untuk mengontrol debit air yang mengalir. Di sini pintu air irigasi akan terangkat 6 cm apabila setir kemudi diputar 30 searah jarum jam. Debit air yang mengalir adalah 0,005 meter per detik. Jika setir kemudi diputar 180 searah jarum jam selama 2 jam, maka banyaknya air yang dialirkan adalah sebanyak oke, 30 kalau diputar 30 derajat, dia akan menjadi 6 cm. Kalau 120 derajat, berarti naiknya lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Ini kita menggunakan kayak perbandingan gitu. Kalau 30 derajat, dia akan menghasilkan 6 cm. Nah, kalau 120 derajat, maka dia akan berapa naiknya? Kita sebut X. Kita akan cari nilai X-nya. Kita pindah ruas, X sama dengan 120, 30 pindah ke bawah, di sini 66, kita pindah ke atas. 120 bagi 30, 4. 4 kali 6 adalah 24. 24 cm. Nih, berarti naiknya 24 cm. Nah, ini yang ditanya adalah eh, banyaknya air, volumenya. Kalau ada volume, ada waktu, berarti ini kaitannya tentang debit. Ya, debit. Debit tadi belum belum bahas itu ya. Debit adalah banyaknya volume per sekon, per waktu. Ya, V per T ini debit. Volume yang mengalir dalam satuan waktu. Nah, di sini eh, kita mau mencari volumenya ya. Berapa banyaknya volume. Berarti volume itu sama dengan I per T. Nah, debit ketika terbukanya 6 cm dengan 26 cm sama nggak debitnya? Kurang kedengeran, Kak. Kira-kira sama nggak? Kalau misalnya apa, Kak? Ini terbuka ke atasnya 6 cm sama 24 cm. Debitnya sama nggak? Beda. Beda. Nah, berarti kita tidak bisa langsung menggunakan debitnya ini. Ini bukan debit yang bisa ini. Berarti kita cari debitnya ketika 24 cm itu berapa. Nah, debitnya rumusnya ini. Q sama dengan V per T. Di sini
V, V-nya ini per T ini. Oke, tapi kita mau cari kondisi, katakanlah ini kondisi yang A, 6 cm. Yang kondisi B itu 124 cm ya. Dari Q sama dengan V per T. V-nya kan yang kita cari malah. Terus T-nya ini dapat 2 jam. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan rumus yang ini untuk mencari ini katakanlah eh, VA, QA, IB. Nah, rumus debit selain ini ada satu lagi rumusnya. Q sama dengan V dikali dengan A. V itu kecepatan alirannya dikali dengan A. A itu luas penambangnya. Luas penambang. Nah, pada aliran sungai seperti ini, kita anggap A-nya bukan A, kecepatannya konstan. Ya. Kecepatan alirannya yang di sini masuk di sini, keluar di sini, dia kita sebut kita anggap konstan. Nah, kita pakai perbandingan lagi nih. Hmm. Oke, perbandingannya kita bisa pakai VA sama dengan VB ya, kan tadi konstan di VA sama dengan VB. Nah, dari persamaan ini untuk mencari V kita bisa ubah bentuknya V sama dengan Q per A. Nah, jadi ini Q berarti QA per AA sama dengan QB per AB. Sampai sini paham? Ya, ini rumus debit yang kedua, ada ini. Kita pakai perbandingan. Ini kita asumsikan kecepatan airnya, kelajuannya yang masuk dan keluar dari pintu ini konstan. Konstan itu artinya sama. Jadi ini dapat persamaannya VA sama dengan VB. Ya, VA sama dengan VB. Nah, V kecepatan ini rumusnya kalau kita dari persamaan ini kita ubahkan jadi V sama dengan Q per A. Kita masukkan Q per A, ini juga Q per A. Ini kalau A berarti A semuanya, B B semua. Nah, kita masukkan di sini QA. QA kan tidak diketahui. QA kita hitung dulu bisa QA di VA per AA ya. VA hmm, QA ada tahu belum ya? Lihat pakai pakai perbandingan yang lain. Hmm. Oh, oke, oke. Eh, Kita pakai perbandingan QA yang kita cari QB. QB per QC. QA. Kita masukkan Q, rumuskan V per A ya. V kali dengan A. V-nya tadi konstan. V terus AA. Nah, tadi kan konstan nih. Kita bisa coret. Coret. Jadi QB sama dengan AB per AA dikali dengan QA. Nah, A itu kan luas ya. Luas berarti panjang kali lebar.
panjangnya ini ini misal 6 cm. Luas kan panjang lebar nih. Katakanlah ini SP lebar, ini panjangnya. Panjang. Sorry. Oke, karena ini udah jam 10 lebih, ini kebetulan pennya agak error. Ini buat PR ya, kita bahas lagi platform berikutnya. Nanti ini saya share ke eh, sini materinya ya, sudah ada surat-suratannya. Ya, nanti coba dikerjakan. Pertemuan berikutnya kita bahas. Oke, saya save dulu.